Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kepada kita untuk kita semakin tahu betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan malam hari ini akan saya beri tema, biasakan diri untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tentu tidak asing dengan yang namanya doa. 3 huruf dalam satu kata, yaitu D-O-A, doa. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Doa adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu harus berjalan 2 arah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melakukan komunikasi pasti 2 arah. Tidak bisa kita komunikasi sendiri, tetapi namanya komunikasi itu 2 arah. Ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan sementara kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, garis bawahi saudara, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Bapak Ibu yang terkasih, saat berada di Yerusalem, Yesus, tadi ada kata biasa berdoa di Taman Getsemani di Bukit Zaitun atau Bukit Sion. Kata biasa menunjukkan keteraturan, kedisiplinan, dan konsistensi untuk berdoa di situ. Dan di tempat itu pula Yesus biasa berkumpul dengan murid-muridnya dan mengajar mereka. Sungguh luar biasa. Doa merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 39, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berdoa melalui satu kebiasaan yang setiap hari dilakukan. Markus 1 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sendiri suka berkomunikasi dengan Bapa yang di surga. Kebiasaan inilah yang harus kita teladani sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Ketika kita melihat Yesus memiliki kebiasaan untuk berdoa, maka pengikutnya juga harus mengikuti teladan Yesus, membiasakan diri untuk berdoa. Yesus sangat disiplin dalam hal menggunakan waktu. Kita lihat jelas, pagi-pagi benar. Ia memiliki suatu kebiasaan untuk berdoa atau selalu berdoa secara teratur di pagi hari. Di mana kala masih gelap dan matahari belum muncul, Yesus sudah datang kepada Bapa untuk mempersiapkan hati dan mempertajam kepekaannya mendengar suara Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab penuh dengan fakta bahwa betapa doa itu penting, betapa doa itu berkuasa, betapa doa itu sangat efektif. Sehingga tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka sering membiasakan diri untuk berdoa. Kita pun sebagai umat Tuhan, seringkali kita bilang, doakan saya kalau kita sakit. Doakan saya kalau kita akan menghadapi ujian bagi anak-anak yang sekolah. Betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Sekali lagi, karena doa itu berkuasa.
Doa itu sangat penting, bahkan efektif. Kita akan melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang membiasakan diri untuk berdoa. Tentunya saya tidak akan mengambil banyak contoh, hanya beberapa contoh saja. Di Mazmur 55 ayat 17 sampai 18 kita melihat keadaan Daud. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Bapak Ibu yang terkasih, kita semakin bisa melihat dengan jelas bahwa Daud adalah seorang pendoa. Dia berdoa dengan begitu tekunnya tiap petang, pagi, dan tengah hari. Di sana dikatakan, Daud berdoa di waktu itu, pada jam-jam itu dia lakukan secara tekun. Daud biasa berdoa, dia berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan ini jelas menunjukkan bahwa Daud adalah orang yang suka atau biasa untuk berdoa. Yang kedua, kita akan lihat Hana. Hana tidak pernah meninggalkan bait suci. Bahkan dia siang malam beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi dia berdoa dan berpuasa. Di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Anak Fanuel dari suku Aser. Ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, Hana adalah seorang pendoa, orang yang biasa berdoa siang dan malam, dikatakan di situ di bait suci. Usia tidak menghalangi Hana untuk dia datang berdoa kepada Tuhan. Usia tidak menghalangi Hana untuk dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin kalau zaman sekarang ketika usia sudah lanjut, malas aku berdoa. Nanti disuruh berlutut-lutut, saya sudah tidak sanggup untuk berlutut. Tetapi Hana, dia memiliki kebiasaan siang dan malam dalam bait Allah untuk apa? Untuk berdoa. Bahkan dia ambil bagian untuk puasa. Seperti yang kita lakukan di gereja kita, sebulan sekali kita melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun Hana sudah tua, di situ dikatakan umurnya 84 tahun, tetapi ia tetap membiasakan diri untuk beribadah dan berdoa. Yang ketiga, Daniel. Kita tidak lupa dengan Daniel. Daniel pun memiliki tempat dan waktu yang khusus di mana ia secara teratur berdoa kepada Allah. Seperti yang tertulis di dalam Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11, demikian firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah. Ada satu kedisiplinan yang diterapkan di dalam diri Daniel. Dia berdoa 3 kali sehari, di sana dikatakan. Dia memiliki kedisiplinan di dalam berdoa. Inilah yang menjadi kekuatan di dalam hidup Daniel, yang membuatnya menjadi seseorang yang berkualitas. Walaupun di tengah orang-orang atau para pesaing, tetapi dia tetap memiliki satu kualitas di atas rata-rata. Dan dikatakan di sana Daniel memiliki roh yang luar biasa. Karena apa? Karena dia
biasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel sangat dekat dengan Tuhan karena melalui kebiasaan yang dilakukannya, yaitu berdoa. Daripada kita memiliki kebiasaan yang negatif, lebih baik kita memiliki kebiasaan yang positif, kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan cuma menginginkan kita berdoa saja, mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Tidaklah sulit Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu harus biasa kita lakukan. Kalau mungkin dari kita ada yang mengikuti ibadah kita malam hari ini, baik di tempat ini maupun yang sekarang sedang online di rumah, mengikuti di rumah, dan merasa bahwa saya tidak fasih untuk berdoa, atau merasa doa saya itu hanya itu saja. Mungkin Bapak Ibu Saudara perlu melatih diri untuk membiasakan diri berdoa. Kebiasaan berdoa, karena tidak ada orang yang bisa berdoa dengan fasih dan powerful kalau dia tidak melatih dirinya sendiri untuk berdoa. Amin Bapak Ibu. Kita mau melihat bagaimana kita membiasakan diri kita untuk berdoa sehingga Tuhan itu bekerja dalam doa-doa kita. Yang pertama, buat jadwal doa yang secara teratur setiap hari. Kalau di G-Fire saya tekankan berdoa setiap jam 8. Pasti jam 8 saya akan kirimkan renungan. Ataupun sebelum jam 8 sudah saya kirimkan untuk mengingatkan setiap jam 8 ada doa loh. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki jadwal doa yang teratur, pagi-pagi benar. Daniel memiliki jadwal yang teratur 3 kali sehari. Daud memiliki jadwal yang teratur pada pagi hari, tengah hari, bahkan petang hari. Hana juga memiliki jadwal yang teratur, siang dan malam. Mereka berdoa secara teratur setiap hari seperti yang biasa dilakukan. Yang kedua, ambil waktu doa yang lebih fleksibel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa itu bisa dilakukan dimanapun juga. Kita bahagia loh sebagai orang Kristen, berdoa tidak harus susah-susah. Tetapi doa bisa dilakukan dimanapun juga, jam berapapun juga, dalam situasi apapun juga. Tuhan tidak memberikan batasan. Musa ketika terdesak pasukan Mesir, dia berdoa mungkin di depan laut. Paulus dan Silas, dia berdoa di dalam penjara. Tidak lihat tempat, waktu. Bahkan kalau kita lihat Yunus, dia juga berdoa, malahan di dalam perut ikan. Dia bisa berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa dengan cara yang fleksibel sangat efektif untuk melatih kita berdoa dengan leluasa kepada Tuhan. Tidak ada batasan. Kalau cara doa kita sudah jadi kebiasaan, maka kita yakin bahwa kita bakal tidak sungkan atau bingung untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga, selalu fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, ketika kita tidak fokus sama Tuhan, mintalah Roh Kudus yang bekerja atas pikiran kita. Sehingga pikiran kita ini dikuasai oleh Tuhan. Saat Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, maka kita pasti akan bisa berdoa dengan tujuan dan arah yang pasti. Roh Kudus akan menuntun kita berdoa untuk sesuatu yang penting. Yang keempat, dorongan diri kita untuk berdoa untuk satu hal. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak orang yang dibentuk menjadi pendoa yang powerful setelah membiasakan diri untuk berdoa secara teratur untuk satu hal. Satu hal itu bisa
untuk keluarga, mungkin bisa untuk seseorang, mungkin bisa untuk pekerjaan Tuhan, mungkin bisa untuk gereja ini, mungkin bisa untuk kota kita, mungkin bisa untuk orang sakit dan lain sebagainya. Dan ada satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, mengapa dari tema tadi, mengapa kita harus membiasakan diri untuk berdoa? Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13 dan lompat di ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang pertama, mengapa kita harus membiasakan diri untuk berdoa? Karena doa itu salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawan iblis. Kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita. Sejak kita menjadi Kristen atau murid Kristus, kita menjadi sasaran atau target utama iblis. Iblis akan selalu melakukan segala cara untuk menghancurkan kita tanpa ampun. Itu sebabnya Tuhan sangat menginginkan kita untuk kita berdoa. Karena apa? Demi kebaikan kita sendiri, agar kita terhindar dari jerat iblis. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, doa adalah cara Allah untuk memberi apa yang kita inginkan. Doa adalah cara Allah yang diberikan kepada kita supaya kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan dari Dia. Mungkin alasan ini bukanlah yang terutama, tetapi Tuhan memperbolehkan kepada kita itu untuk meminta atau memohon sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita dalam doa. Ketika kita membutuhkan sesuatu pasti kita berdoa. Kalau kita membutuhkan sesuatu kita lari kepada yang lain, hasilnya tidak bagus saudara. Tetapi ketika kita lari kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, menggunakan lutut kita kepada Tuhan, maka ada satu pengharapan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita ingat baik-baik adalah ada tidaknya kebutuhan itu kita harus tetap berdoa. Yang ketiga, Ibrani 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga, mengapa sih kita harus membiasakan diri berdoa? Karena doa itu merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya sesuai ayat ini. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Cuma datang berdoa aja, tidak sulit. Yang keempat, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Yang keempat, karena doa yang disertai ucapan syukur adalah cara Allah memberikan kepada kita untuk memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan yang namanya damai sejahtera Allah. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Pasti damai. Damai sejahtera Allah. Ketika kita ada damai, maka sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di luar alasan-alasan di atas, sebenarnya kita cukup membaca satu perintah yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang sangat pendek dan kita kenal itu. Tetaplah berdoa dan menyadari bahwa Allah menginginkan kita bercakap-cakap dengannya. Memang kita tahu bahwa Allah itu maha tahu. Tetapi dia juga menginginkan adanya persekutuan dengan kita. Nggak sim salabim dapat. Enggak saudara, kita harus ada usaha untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, tatkala kita mencari wajah Allah dalam doa, berarti kita sedang mempererat hubungan kita dengan Allah. Inilah alasan yang terpenting mengapa kita perlu membiasakan diri berdoa. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ada satu ungkapan berkata, payung tidak pernah menghentikan hujan, tetapi payung mampu melindungi kita dari derasnya air hujan. Seperti halnya doa, doa tidak membuat kita luput dari masalah, tetapi doa membuat kita tenang meskipun kita berada di tengah-tengah masalah. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan.